ini kayaknya kembali ke awal lagi kalau gitu, gak apa-apa lah ya. Tadi ada pertanyaan begini, berdasarkan pemahaman kita sebagai orang yang baik, ada adab, ada aturan kan, tata krama. Sebelum pakai data dalil, kalau ada seorang ayah membunbun anak, seorang bapak membunbun anak, itu ayah yang biadab atau ayah yang baik? Itu berawal dari situ pembahasan kita. Saya rasa itu tidak perlu ditanyakan, semua orang tahu jawabannya. Tidak perlu ditanyakan, semua orang perlu tahu ditanyakan jawabannya, itu sudah jelas tahu. Selagi orangnya normal, sehat jasmani rohani, pasti tahu jawabannya. Ngapain itu harus ditanya? Nah, baik. Ketika ada firman Tuhan berbunyi, aku akan membunbun gembala. Nah, sementara yang dipahami oleh Kristen, gembala di situ adalah Yesus. Pertanyaan saya, aku yang akan membunbunnya siapa? Bapa, Tuhan, atau iblis? Di mana itu tertulis? Ah, ini Kak susah, nggak pernah baca Bible. Iya, jarang. Matius 26 nomor 31. Apa katanya? Tadi sudah sepakat ya, bapak yang membunbun anak itu jahat, bapak biadab. Matius 26:31, aku akan membunbun gembala. Gembalanya Yesus, akunya di situ bapak atau iblis? Ya ampun loh. Waduh, coba Di mute dulu lah gugupnya itu. Parah. Silakan Pak Rudi, mungkin Pak Rudi. Tadi sudah sepakat teman-teman. Ya, kita lanjut ke batu penjuru. Itu belum selesai loh. Lu sudah tadi udah gak ada yang nanggapin. Ya iyalah. Habis Anda memberi pemahaman, itulah makanya dibilang narasi. Anda kan bernarasi. Ya kalau firman Tuhan ditolak, ya kita tahulah penolakan firman itu. Ya udah atau kalau gitu kembali perkataan-perkataan yang boleh, memang boleh. ya itu ada metafor, ada perumpamaan. Ya itu kalian kan tidak bisa paham di situ. Loh, kan saya udah Ya, tahu itu kalau metafora masih, untuk Yesus. kalau Kayak masih mana sih? kehendak iblis, dengar sabar dulu teman. Kalau masih kehendak iblis tidak mengerti. Dia tahu, tetapi dia tidak ngerti. Sekalipun dia ngerti juga, dia merubah supaya hal mengerti Loh. orang Kok jadi tidak begini? mengerti. Itu gaya kerja iblis ya. Pak, Nah, contoh. Yesus disebut Contoh sebagai saya batu bilang, penjuru. Udah kelar itu Pak, udah kelar itu. Nggak perlu kita ungkit lagi. Iya. Nah. Memang betul, karena itu nubuatan kan. Nah tadi Itu dibantah. nubuatan dari Nah itu Mazmur itu. dia, betul. Iya. Nah berdasarkan nubuatan tadi, berdasarkan nubuatan tadi, bunyinya begini: aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Ini tentang batu. Betul. Nah, Itulah berarti dia Mazmur tidak Daud. mati kan? Mazmur Daud seperti itu. Oke, Bagaimana tepuk kesalahannya? tangan. Apa Tuhan buang dia? Ya artinya, artinya dia tidak mati kan? Tidak, Anda tidak. Kita berbicara tentang batu penjuru itu kan. Batu penjuru yang Anda kait-kaitkan tadi dengan dengan Mazmur. Ya memang betul. Bukan karena kami Pak, itu, Bible yang mengaitkan, bukan sabar dulu. kami. Iya, tidak. Ini kan Anda, iya, memang Bible menulis Ya, dan Anda, iya, makanya jangan Anda tuduh ambil, kami. Anda comot itu dan memang betul. Ya betul. Memang betul mengarah ke kisah para rasul, kisah para rasul 4, 11, 12 ya. Kalau Anda baca kisah para rasul 4, 11, 12, itu sudah jelas apa maksud dari perkataan batu batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Nah, itu merujuk ke siapa? Ya, merujuk ke siapa? Kalau Anda bisa mengartikan itu, Lah kan ya berarti Anda Yesus. tidak dituntun iblis. Kan? Seperti itu. Udah dibilang dari tadi, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Iya. Kan sudah dijelaskan tadi. Iya, memang seperti itu. Nah, itu diibaratkan siapa? Siapa itu tukang bangunan? Ini perumpamaan ya. Ya Anda kamu jangan orang-orang pelajari ayat. Yahudi yang membangkang.
Ya, Mana sih Bapak ini kok nggak ya paham-paham? itulah pemimpin-pemimpin orang Yahudi Nah, pada saat itu iya, kan, udah tahu yang itu, Pak. tidak mengakui keselamatan yang ditujukan kepada Yesus, lah, dengan utusan Bapa sendiri. Iya, Bagaimana tukang Yesus bangunannya bisa itu melakukan. ahli-ahli Taurat, orang-orang Ya, Yahudi di jadi sana. tukang bangunan, ya saya tanya, tukang bangunan itu diibaratkan ahli-ahli Taurat. Nah, ya dia batu itu diibaratkan kepada Yesus. Bagaimana Iya, tukang udah, Pak. bangunan ini merobohkan batu-batu itu. Tetapi batu itu menjadi batu penjuru, seperti yang dikutip di kisah di Mazmur. Mazmur. Nah, nubuatan itu tergenapi. Itu mengarah ke situ tergenapi, dan Yesus genapi itu. Ya udah Bahwa kelar. semua orang-orang Yahudi pada saat itu tidak percaya Yesus. Mereka Iya, membuang udah kelar, seperti udah kelar itu. ya itu kan tujuannya. Ya udah Terus kelar, masalahnya Anda bilang apa? Tadi kan Anda bilang seakan-akan itu dinamakan jadi dia masih- Yesus sebagai batu yang ini ya, batu bangunan lah, batu yang dibuang. Loh. Ya Anda kan tadi menarasi seperti itu. Ya, Iya. Diistilahkan. Tadi Anda kan bilang diistilahkan, Yesus diistilahkan ini seperti Tadi Anda menyebutkan seakan-akan itu sudah bukan narasi lagi. Anda langsung mengklaim bahwa Apa yang Yesus saya disebut klaim? seperti itu. Kan? Lah Anda memang menyebut Yesus itu disebut kan? seperti itu. Bahkan Bapak sendiri sudah setuju. Bapak itu kayak Iya, melingkar loh. Anda kan Bapak Yesus, ya, sepakat, artinya- tapi endingnya membantah. Tapi Artinya- kesimpulannya sepakat lagi. Itu maksudnya Artinya gimana penggalan. sih, Pak? Saya tanya, Anda mengpenggal batu-batu yang dibuang oleh tukang bangunan? Ya itulah Yesus Ya, sebagai iya. batu tukang bangunan, maksudnya batu bangunan gitu yang dibuang itu kan ada framingnya ke situ. Bukan Arah ke yang situ. tadi yang tidak tahu tentang istilah ini itu si Don Worry. Itu batu apa dia bilang, batu cadas kah? Batu kali kah? Iya, Batu apa iya kah? itu karena Anda Loh, kok jadi karena menyebut saya? seakan-akan itu predikat Yesus. Kok jadi Sebagai karena seorang- saya? Justru saya bilang itu peribahasa, itu gelar Yesus, istilah memenuhi nubuatan. sekarang- Sudah kelar Iya. loh Pak, kok malah Iya, jadi ribet? Ya sekarang berarti apa yang Anda paham tentang Nazi itu? Oh, sudah kelar Pak, dia tidak mati, tadi dibahas. Tidak, maksudnya mengenai batu bangunan, batu yang dirobohkan oleh tukang-tukang bangunan. Siapa itu batu? Siapa itu tukang bangunan? Udah dijawab, batunya Yesus, tukang bangunannya orang Yahudi yang menolak ahli Taurat. Kok Ya terus berulang-ulang Anda angkat itu maksudnya mau seperti apa? Mau butuh penjelasan Nah, atau gitu Anda? dong Pak. Ya. Berarti bukan membahas batunya, bukan. Tapi tentang yang mendapatkan nama batu ini, bagaimana dia di Mazmur itu. Di Mazmur dijelaskan, tadi dikatakan Tuhan telah mengajar aku dengan keras, tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Aku tidak akan Berarti, mati, sekarang tetapi begini. hidup. Oke, saya sudah Gitu paham loh. di situ. Jadi si Berarti- batu ini berarti tidak Anda sudah mati paham. Pak. Berarti Anda paham tentang batu penjuru kan? Anda sudah paham tentang batu penjuru atau belum paham? Ini yang kita mau tanya. Anda paham sebagai batu penjuru? Apa itu batu penjuru? Pak, kira-kira Piala Dunia tahun Ya Anda depan kan sudah gimana mengerti ya? tentang batu, tentang tukang-tukang Enggak, bangunan, Piala tentang Dunia batu. tahun depan kira-kira gimana kita tonton? Siapa yang Ya Anda tidak bisa 4 tahun jawab. ke depan? Apa itu batu penjuru? Hah? Siapa itu batu penjuru? Piala Dunia sudah tahun dijelaskan tadi, berikutnya itu kira-kira pegang siapa? Iya, maksudnya iya, memang betul. Ini kan tentang tukang bangunan dengan batu. Tetapi batu penjuru itu mengarah ke siapa? Tadi Apa sudah maksud dari batu dijelaskan. penjuru itu? Apa maksudnya? Ya, kau tidak jelaskan maksudnya. Apa yang dimaksud dengan Piala konteks batu Dunia, penjuru? Piala Dunia bukan tahun depan. Piala tidak, Dunia Anda tidak nanti menjawab siapa yang akan tadi menang, itu. Pak? Anda Capek tidak saya menjawab, ini Pak. ngejelasin bolak-balik capek. Yang Ya, berarti sedang batu dibahas penjuru di itu, sini, iya, bantu saya mau penjuru dengar di dari sini mulutmu. tidak mati. Halo, saya mau dengar dari mulutmu tentang batu penjuru. Batu penjuru di sini tidak mati, Pak. Yang sedang dibahas itu batu penjuru tidak mati. Tahu nggak sih Bapak ini? Kenapa sih ya Allah bulak-balik kayak gini amat sih jadi Kristen sih, kasihan kalian ini ya. Sedihnya ampun. Yesus. Ini orang-orang yang menyembah kau ini kayak gini-gini amat, sus. Capek. Mendingan kalau Bapak nggak sanggup ini kita ngobrolin bola aja, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Pemain bola yang bernama Yesus itu dari klub mana ya? Saya nggak tahu loh. Lupa loh Pak saya.
Dibuka mionya, Pak Rudi. Pak Rudi, dibuka mionya, Pak Rudi. Pak Rudi. Dibuka mionya, Pak Rudi. Ya, ya ini kalau ya, jangan di mute lah. Saya kan lagi serius ngomong juga. Kalau bicara tentang batu penjuru sudah clear ya bahwa batu penjuru itu adalah martir di mana Yesus menyerahkan dirinya sebagai kita bicara sebagai pengorbanan ya, sebagai pengorbanan penebusan, korban penebusan. Itu batu penjuru. Kalau bicara tentang kematian, Pak, kalau ngomong penebusan itu domba, Pak, bukan batu. Apa? Ini penebusan kok batu? Aduh, udah batu Pak mendingan penjuru ngomongin itu bola seperti aja. itu Makanya konteksnya, aku bilang bahwa Yesus nggak ada Yesus penebusan mati di kok kayu salib. batu. Kau baca, Penebusan coba itu kau baca domba, itu. Pak. Kalau mau diibaratkan, apa lagi kayak ini? Nggak usah ngomongin Bible apa lah. Tidak, kita Makanya aku lain. Kalau bilang. kita bicara ke domba lain konteksnya. Kalau kita batu penjuru Begitu itu saya bicara tanya, tentang saya keselamatan tanya. manusia. Ya, dalam literatur Kalau kita bicara perjanjian keselamatan, lama tidak, kita bicara yang keselamatan dijadikan itu untuk ada di penebusan batu dosa penjuru. itu Siapa yang domba atau menyelamatkan batu? manusia? Batu penjuru. Coba santai, Pak. Diskusinya itu santai, Pak Rudi. Biar tidak di mute. Yuk, gantian. Tidak, jangan lari ke domba. Itu kita konteks lain. Ya kenapa Anda jadi Yesus bukan bahas-bahas domba, loh. Kalau penebusan dibilang loh? ya, Nggak nyambung. itu tentang perumpamaan aja. Lah iya itu Bagaimana perumpamaan. anak domba Kenapa Allah? jadi bilang-bilang penebusan? Ya penebusan batu penjuru. Sekarang kau baca di KPR 4 11 sampai 12 supaya kau paham di situ tentang keselamatan di situ. Bagaimana batu penjuru itu yang diartikan tentang keselamatan. Bahwa orang-orang Yahudi pada saat itu kan tidak bicara bahwa Yesus itu mati dan menyelamatkan umat manusia. Kan tadi Itu sudah orang Yahudi. dibilang Pak. Kan tadi sudah dibahas itu. Di dalam Mazmurnya juga dia Iya. itu tidak mati. Kayak mana sih Bapak ini kok diulang-ulang mulu? Kalau cuma bicara tidak mati, itu konteksnya beda. Kalau kita bicara tentang keutuhan, tentang batu Lah kan penjuru dia seperti itu. selamat, dia tidak mati. Bapak ini aneh loh ngobrolnya ini. Wow, Siapa bilang? pingsan. Yesus mati dong. Yesus mati dan bangkit. Kau harus Ya maunya Kristen. Makanya dibaca Matius 16 nomor 28. Di situ Yesus berkata, ada yang tidak mati. Siapa yang tidak mati? Di antara Yesus dan 12 muridnya siapa yang tidak mati coba? Saya tanya. 12 murid Yesus sudah mati atau belum? Ini kayaknya ini korban gereja ini. Asal bunyi aja, asal meletus weh. bicara keutuhan tentang keselamatan. Dia tidak mati. Ya coba. Dia Yesus bangkit. berkata, Karena dia bangkit. Yesus Kenapa berkata, dia tidak mati? Karena dia bangkit. Itu beda. Bangkit Beda dari dengan mana? Anda, Bangkit bahwa dari dia mana? tidak mati. Bangkitnya dari mana? Kalau dia tidak mati, nanti ada kait-kaitkan bahwa Yesus itu tidak mati memang. Itu Nah, memang narasi datanya Anda lari ke begitu. situ. Anda punya narasi kan Yesus tidak mati, Yesus mati. Bukan saya yang bilang, kitab Mazmurnya yang bilang. Ih, dasar Iya, Bapak sekarang saya jelaskan maksud dari kitab Mazmur itu apa kitab Matius itu yang bicara tentang mati. Di situ kan ada yang tidak mati kau bacakan Nah, tadi. kata Yesus, Nah, ada yang ya, tidak kata mati. ada yang tidak mati. Itu bicara keutuhan. Itu Nah, itu saya bicara tanya, tentang makanya kebangkitannya saya dia. tanya sama Anda, Yesus berbicara di hadapan murid-muridnya, ada yang tidak mati. Pertanyaan saya, murid-murid Yesus sudah pada mati atau belum? Memang betul Yesus tidak mati. Ya Yesus tidak sudah, mati. makanya nggak usah sibuk Iya, Bapaknya. tetapi dia bangkit. Ingat kau, jangan kau pelintir Tidak itu. Kalau mati, Yesus kau tidak bangkit. mati, nanti Anda berbicara bahwa Yesus itu terangkat ke sorga, dia tidak mati. Apa sih Nah Bapak ini saya mau luruskan narasimu supaya kau jangan bego, jangan narasi pelintir saya yang ayat. mana yang bengkok, Pak? Ya, Pak, iya karena kau langsung mengambil tidak mati. Anda Itu setuju seakan-akan Yesus tidak pernah mati kan? Anda Saya- setuju Yesus pernah tidak atau mati? tidak? Kau jawab, Anda- Yesus pernah mati atau tidak? Tidak, Kau jawab tidak dulu. pernah mati, Ya? tidak pernah mati. Di situ kan narasimu. Kau mengangkat. Lah, kan Anda itu tanya orang saya. Muslim berpikir begitu. Yesus Lah, kan tidak Anda mati. tanya Yesus saya. terangkat ke sorga. Yesus Anda terangkat ke tanya sorga, tidak mati. saya ngikutin ucapan Yesus. Iya, artinya Yesus bangkit atau tidak? Kan dia tidak mati. Iya, saya tanya, Yesus bangkit, kau jawab. Ya bangkit dari tidur bisa. Dan Bangkit, nggak ada bangkit dari masalah. kematian. Ngapain bangkit dari kematian orang dia tidak mati? Itu kok? cuma iblis yang menentang. Kenapa? Iblis yang menginginkan dia mati. Kok koplak Bapak ini? Justru yang menginginkan dia mati itu iblis. Kok lucu Bapak ini? Dan saya tidak sepakat dengan keinginan iblis. Kok aneh-aneh ya Kristen narasinya. Bingung saya ini. Kasihan kalilah kalian. Nggak tua, nggak muda, nggak bayi. Aduh.
Iya, makanya kan. Kau ingin Yesus mati, berarti kau iblis juga. Yang dongok kalian ini. Hilang akal, lari kan. Kabur dia. Silakan Bang Goto, silakan. Jangan kalau saya masuk nanti tuh enggak mau bicara dan worry. Yang ada pindah alam semua. Kalau saya bicara. Itu Pada Ustaz aja. kocak-kocak loh, aneh pada kocak-kocak mereka ini. Sudah dijelaskan berkali-kali. Itu Mazmur 118, toh mereka tidak terima itu. Mereka tidak terima itu Mazmur 118. Kalau yang tidak cocok, dia terima seperti Yesaya 53 itu nubuatan untuk Yesus. Pada situ dikatakan dia 1 dan 2 buruk rupa. Dia tidak dia terima buruk rupa, baru dia terima nubuatannya. Begitu itu. Gideon Mazmur dia tidak terima. Baru dia ngaku Yesus turunan Daud. Padahal itu mbah moyangnya Yesus yang ngomong itu. Udah jelas dibacakan tadi Mazmur 118 ayat 17 sampai 22 sama Bang Baal tadi. Udah jelas. Di situ jelas dikatakan toh dia tidak akan mati tetapi tetap hidup, lalu menceritakan perbuatan-perbuatan tangan Tuhan. Kan begitu toh. Tuhan akan menghajarnya dengan keras tetapi tidak menyerahkannya kepada maut. Siapa itu yang dikatakan? Baca ayat dua-duanya. Yang dikatakan itu adalah batu penjuru. Siapa batu penjuru itu? Kisah Rasul 4 ayat 11 Yesus. Berarti Yesus tidak mati. Di mana lagi? Di mana lagi? Kita baca di Amsal 11 ayat 8. Apa dikatakan situ? Salomo meneruskan kata Daud. Apa dikatakan situ? Orang benar akan diselamatkan dari kesukaran-kesukaran dan orang fasik menggantikannya. Siapa orang benar yang diselamatkan dari kesukaran? Yaitu tadi yang Daud bilang tadi, batu penjuru Yesus. Kan begitu. Yesus diselamatkan dari kesukaran diganti oleh Yudas. Amsal 11 ayat 8. Di mana lagi? Amsal 21 ayat 18. Tapi katakan situ, orang fasik dipakai sebagai ganti tebusan orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Itu kata Daud dan Salomo. Yang disalib itu Yudas. Yeremia 3:15. Orang fasik adalah orang yang mati minum racun. Itu kau tuh Yudas mati minum racun itu. Habis dia minum racun bunga kara sama gurasan, dia katakan apa? Sudah selesai. Yang disalib itu Yudas. Itu nubuatannya itu. Makanya kalian ini saya suruh beli bukunya, kalian tidak mau beli, padahal buku itu yang karang profesor kalian. Saya suruh berkali-kali dari 2 tahun saya sebut itu judul bukunya. Judul bukunya itu Encyclopedia of Biblical Prophecy karya Profesor Dr. John Barton Payne. Saya suruh beli, kalian tidak pernah beli. Memang kalian doang, kalian ini. Mana ini di atas ini ngaku guru Alkitab, giran ditanya untuk meriset Bible itu metodologi apa dipakai, dia tidak tahu. Baru ngaku-ngaku ahli Bible. Emang dong kalian. Lanjut aja Ustaz Talib. Kalau saya bicara lari sama Kristen kalau saya bicara. Lanjut. Silakan. Ini aja Kali kalian ini. gitu. Aduh, ayo Bob, ayo kau Bob, tersisa kau Bob. Bob lagi. Bicara sama Bob, Bible-nya ditambah-tambahi. Donori, sudah Donori. Aduh. Si pemilik Dia nggak nyadar ini. si pemilik Mas Nggak nyadar imitasi dia. bicara. Lunas. Pokoknya ini kalau lunas Anda ini. ingin pokoknya begini, kalau Anda ingin Yesus mati, berarti kalian sama dengan iblis. Karena yang ingin membunuh Yesus itu iblis. Apa dikatakan Yohanes 8 ayat 4. Iblislah yang menjadi bapamu sejak semula ia pembunuh. Berarti kalau kau mau Yesus mati, kau sama dengan iblis. Karena iblis juga menginginkan Yesus mati. Yahudi juga menginginkan Yesus mati. Apa bedanya kalian sama iblis sama Yahudi? Pakai lautan sedikit lah. Daud sama Salomo tidak ingin Yesus mati, makanya dia bernubuat. Yesus tidak mati. Amsal itu Salomo yang ucapkan. Apa Salomo katakan? Pengkhianat. Itu pengkhianat mengganti orang benar, orang jujur. Itu kata Salomo. Siapa pengkhianat? Yudas. Amsal 21:18. Yudas pengkhianat menjual itu Tuhanmu dengan 30 keping perak. Yohanes 13 ayat 2 dan 3. Kalian dongo-dongo kalian ini gara-gara bapak-bapak gereja ini kalian paksa Yesus mati. Kalau Yesus mati itu kalian sama dengan iblis. Karena itu kemauan iblis. Yang dongo kalian pakai otak kalian, belajar Bible kalian dengan baik. Mau aja dibodohin Roma kalian. Sudah silakan. Yang jelas yang disalib itu Yudas, selesai. Itu kata Amsal, kata Daud, kata Mazmur Daud, kata Amsal Salomo. Yang disalib itu Yudas, selesai, bukan Yesus, bukan Yesua Mesia. Begitu. Lanjut Pak Ustadz, lanjut.
Ya, silakan kasih outline-nya dulu nih. Siapa yang mau bicara ini dari Kristen? Silakan Lunas, silakan Aku Lunas. dibahas ini bang, apa ketiduran sih bang? Tiduran tadi katanya mau menjawab. Kebiasaan di gereja Iya, maksudnya- ini. Dengar ketua gereja tidur. Nah, coba Lunas, Iya, iya. Lunas, coba kau buka. Ada Bible kau situ. Lunas, kau ada Bible toh? Coba kau buka dulu Amsal 21:18. Coba kau buka dulu, ada Bible kau toh? Coba buka Amsal 21:18. Bagaimana tanggapanmu dengan ayat itu? Itu nubuatan Salomo itu. Coba buka kau. Buka coba. Tunggu, Bang, Coba saya buka. pinjam dulu sebentar bang. Apa? Yang mana bang? Dipinjam. Amsal 21 ayat 18. Ada Bible dipinjam. Yang kau nak punya Bible? Amsal 21:19. 18. Amsal 21 ayat 18. Coba buka baru baca coba. Amsal 21. Ayat 18. Tuhan batu hitam menebus dosa si Allah. Tidak menghina aja ini. Nai malah menghujat kau. Kejang-kejang kau tuh. Ntar lagi baru kau naik. Kenapa kita Kalau sudah yakin kenapa kita ke Amsal bang? Amsal 21 21 berapa? 18. 9. 18. Amsal 21 ayat 18. Coba kau baca. Coba. Tak ajarin kau study word yang dipelajari di sekolah teologi ya. Coba. Coba. Amsal 21:19. 18. Oh 18. Orang Baca. fasik dipakai sebagai tebusan. Orang benar bagi orang benar. Apa nih maksudnya bang? Baca semuanya, jangan separuh-separuh, baca semuanya. Oh baca semuanya. Dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Nah terus Sekarang saya mau nanya, yang mana pengkhianat, yang mana orang jujur? Yudas dengan Yesus, yang mana pengkhianat, yang mana orang jujur? Coba kau jawab. Yudas pengkhianat kan? Berarti di situ apa bunyinya? Dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Berarti selesai kau sudah bilang jelas pengkhianat saya. Siapa yang ganti Yesus di kayu salib itu? Siapa yang ganti Yesus di kayu salib? Berarti yang digantung ini siapa? Yudas, menurut abang. Ya itu nubuatannya Iya. itu. Kau baca enggak tadi itu? Oh berarti pengkhianat. Yudas yang digantung. Dipakai. Iya, tunggu, saya pelan-pelan ya. Di situ dikatakan toh orang fasik dipakai sebagai tebusan orang benar. Siapa orang fasik? Yudas. Siapa orang benar? Yesus. Dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Siapa pengkhianat? Yudas. Ganti. Dipakai sebagai ganti orang jujur. Siapa orang jujur? Yesus. Ketika dia tergantung di kayu salib, Salomo sudah menubuatkan bahwa pengkhianat ini akan mengganti orang jujur yang tergantung di kayu salib itu. Selesai berarti yang disalib Yudas. Di mana nubuatannya? Anda baca Mazmur 69:21. Ketika aku haus, mereka memberi aku makan racun dan minum anggur asam. Siapa yang mati makan racun dan minum anggur asam di atas kayu salib, lalu berkata sudah selesai? Siapa yang mati minum racun anggur asam itu? Baru katakan sudah selesai. Tidak mungkin orang jujur. Itu yang dikatakan Amsal adalah pengkhianat. Ada nubuatannya. Dan yang bilang Daud sama Salomo. Berarti kesimpulannya Yudas yang disalib ya kan? Ya Yudas lah yang disalib. Kau baca Lukas 22 ayat 69. Baca kau. Oke, Bang. Di situ bunyinya begini toh. Tunggu dulu bang. Tunggu dulu. Kau baca coba. Baca Lukas 22 69. Itu Yudas atau Yesus? Coba baca kau Lukas 22 ayat 69. Tunggu dulu bang Kal. Tunggu dulu. Kalau Yudas yang disalib, ya kan? Terus yang di Matius 16:21 ini gimana itu bang? Tadi sudah dibawa sama Bang Bal tadi. Kalau kau baca ayat 28-nya kan ayat 28-nya kan bunyi begini toh. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati. Siapa yang akan mati itu? Muridnya semua sudah mati toh. Yang tidak mati ya Yesus.
Semua kan Oke, muridnya oke, mati oke. toh. Oke. Berarti yang di 21 ini itu kan dia lalu dibunuh, ya kan? Siapa Siapa yang dibunuh? Berarti di Matius 16 ini Yesus menipu murid-muridnya menurut Abang? Mana yang menipu muridnya? Dia sudah katakan di antara yang hadir di sini, orang-orang yang hadir di sini, siapa yang ada di situ? Hanya Yesus dan murid-muridnya, karena dia hanya berkata di depan murid-muridnya. Di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum melihat Anak Manusia datang sebagai Raja. Siapa yang tidak akan mati? Oh, Siapa yang tidak akan mati? oke. Yesus. Orang muridnya mati semua. Oke, Bang. Di 21 dulu kita baca ya toh. Nah, baca dosen coba. Baca itu dosen coba. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan bahwa kepada murid-muridnya, ya kan, bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan, ya kan, dari pihak tua-tua imam, kepala ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga, ya kan? Iya. Berarti Yesus berbohong di ayat 28 itu. Kalau dia mati dibunuh berarti dia berbohong ayat 28. Nah, terus Karena dia berkata apa? Ada yang tidak akan mati. Siapa yang tidak akan mati? Muridnya mati semua. terus Petrus, ya kan? Petrus menarik Yesus ke samping. Iya, sudah. Dan Sudah kau menegur dia. turun ayat 28. Ya, Saya tanya kau. Oke, enggak usah kau muter-muter. tunggu dulu, Bang. Ayat 28-nya. Tunggu dulu. Enggak usah kau muter-muter. Tunggu dulu, Ayat Bang. 28-nya saya mau tanya, siapa yang menurut Yesus itu yang tidak akan mati? Siapa itu yang menurut Yesus yang tidak akan mati? Coba. Siapa itu? Siapa itu? Coba, kau jawab ayat 28. Coba kau baca. Baca dulu ayat 28 coba. Matius 16 ayat 28 coba. Yesus Tapi tidak akan mati. Dia mati, Bang. Dia selesai berarti dia tidak disalib. Karena dia tidak mati. Gimana sih kau Dia ini otak kau tak tahu disalib. gimana otak kau ini? Ya, inilah kalian Kalau dia tidak paham. disalib, Yesus itu. Yesus itu. Bang. diam dulu. Ini parah Abang ini. tahu, Kalau kau Abang- bilang dia disalib, kalau kau bilang dia disalib, berarti dia berbohong ayat 28. Di situ ada yang tidak akan mati. Waktu dia disalib dia metong, minum anggur asam, dia katakan apa? Sudah selesai. Pertanyaannya, ayat 28 Yesus katakan ada yang tidak akan mati. Siapa yang tidak akan mati itu? Nah, muridnya mati semua. Siapa yang hidup sampai sekarang? Siapa? Coba ayat 28 siapa yang hidup sampai sekarang itu? Coba. Yang tidak mati. Coba. Ya sudah, berarti Yesus tidak disalib, selesai. Semenjak dia ucapkan ayat itu dia katakan, dengar baik-baik ya. Aku berkata kepadamu, ini kata Yesus ya. Aku berkata kepadamu ya. Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, maksudnya dia sama murid-muridnya. Karena dia bicara pada depan murid-muridnya. Ada yang tidak akan mati sebelum melihat Anak Manusia datang sebagai Raja. Siapa yang melihat dia waktu dia datang sebagai Raja? Tidak ada yang melihat dia. Yang melihat dia cuma dia sendiri. Baca ayat 27-nya. Hanya dia sendiri dengan Bapaknya, dengan malaikat-malaikatnya. Bukan manusia. Murid-muridnya udah mati semua. Dari semenjak dia berkata betul, sampai Bang. dia turun kedua kali, dia tidak mati. Dia sudah bilang dia tidak mati. Dia tidak Iya, mati. betul. Iya, selesai sudah berarti. Yesus tidak disalib. Bukan Yesus itu Betul tidak pernah Ada. Tidak- Ini orang, tidak betul. ini orang paham. Tunggu Lunas. Tunggu dulu, Kau Bang. tuh, saya minta kau dulu. Kau itu paham yang saya maksudkan. Saya yakin kau paham. Saya Hanya paham. kau tolak karena doktrin dogma. Kau tolak karena doktrin Tidak. dogma. Ketika Yesus berkata, tahan dulu ya. Ketika Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ada yang tidak akan mati sebelum, di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum melihat Anak Manusia datang sebagai Raja. Sesungguhnya ketika dia ucapkan itu dia belum disalib. Kalau dia katakan sesungguhnya tidak, di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati, ada yang tidak akan mati. Dia ucapkan itu sebelum dia disalib. Berarti dia tidak disalib. Dia disalib mati berarti dia berbohong. Kau baca 16 ayat 27, Matius 16 ayat 27. Siapa yang tidak mati ketika dia datang kedua kali? Hanya dia.
Karena manusia tidak menyaksikannya, yang menyaksikannya itu ayat 27-nya, 16 ayat 27, Bapa. Sebab anak manusia akan datang dengan kemuliaan Bapaknya, diiringi oleh malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas semua manusia menurut perbuatannya masing-masing. Kenapa? Karena saat dia datang, kita ini metong semua, udah kiamat. Kita tidak ada yang bisa menyaksikan dia. Hanya dia sendiri yang bisa menyaksikan dirinya turun. Karena kita metong, kita dikasih bangun kembali. Baca Wahyu 20 ayat 22. Ketika dia datang kedua kali, toh kita semua sudah metong, mati kita gara-gara kiamat. Jadi siapa yang menyaksikan dia datang kedua kali? Hanya dia sendiri, tidak ada orang lain. Baca ayat 27-nya. Memang ada manusia yang menyaksikan dia ketika dia datang kedua kali. Tidak ada, orang mati semua. Kiamat, hancur bumi ini. Gimana sih kau ini? Makanya dikatakan ada yang tidak akan mati sebelum melihat anak manusia datang sebagai raja. Siapa yang melihat dia? Dia sendiri, orang metong semua kita ke kiamat. Gimana sih kau ini? Baca Wahyu 20 ayat 22. Baca coba. Parah kau ini. Sudah. Silakan lanjut Ustaz Arifin. Anakku rewel. Silakan. Oke. Abang. Ya. Yesus di ayat 28 itu kan Yesus. Ya kan, anak manusia itu Yesus. Ya kan? Nah, 28 itu Mati siapa yang tidak akan mati? Yesus. Yang tidak akan mati ketika dia datang dua kali, yang tidak akan mati siapa itu yang tidak akan mati? Yesus. Iya, kan? berarti Yesus, kau sudah jawab toh, Yesus toh. Ketika dia berkata di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati. Dia berkata itu sebelum dia tergantung di kayu salib, sebelum kalian yakini ada orang tergantung di kayu salib, dia sudah berkata begitu. Ada orang tidak akan mati. Berarti dia tidak mati. Siapa itu? Dia sendiri. Kenapa paham kalian ini? Ini Bang Bal. Nanti Bang Bal ini anakku rewel ini yang paling bungsu. Lanjut Bang Bal. Lanjut. Ustaz Arif. Silakan Ustaz Arif. Hmm. Itu udah tuntas tadi Bang Lunas, udah selesai kan? Kalau karena di situ ada yang tidak mati. Gini Bang, Yesus berbicara di hadapan ke-12 muridnya. Nah, kata Yesus ada yang tidak mati. Sekarang pertanyaannya, ke-12 Oke, ya sudah selesai, tutup kemalnya. Rungkat. Tunggu dulu, belum. Oh, belum. Harus ngapain lagi kita? Begini Bang, ya kan? Rungkat aja udah. Dia kan hari ketiga dia bangkit. Sebetulnya itu kan Yesus ini bisa dibilang kalau kita ini mati suri. Abang pernah dengar orang mati suri kah tidak? Mati suri? Yesus mati suri? Di mana datanya Yesus mati suri? Berarti nggak mati betulan maksudnya. Iya. Lagi mati suri. Allahu Akbar. Jangan ini Bang, jangan menafsir atau apa berasumsi. Kita kan dasar iman. Anda kan boleh beriman Yesus mati, tapi kan dasar iman ini adalah kitab suci. Jadi kita tidak mengatakan sesuatu yang di luar kitab suci, kan begitu. Orang Hindu punya kitab suci, orang Buddha kitab suci, Al-Quran punya, orang Muslim punya kitab suci, Anda pun punya kitab suci. Nah dasarnya adalah kitab suci, itulah iman. Nah kalau bicara kalau di luar iman di luar kitab suci, itu sudah tambah liar. Seperti Anda menyimpulkan mati suri kepada Yesus, itu kan sudah liar artinya kan, tidak sesuai kitab. Begini, tunggu bang. Sebetulnya ini kan Yesus ini, ya kan? Yesus ini dia kan hidup lagi Bang. Berarti Yesus tidak mati, tapi Yesus pernah mati. Tapi pernah mati, tapi di situ tidak akan mati Bang. Jadi tidak nyambung. Tadi kan di ayat itu tidak akan mati, ya kan? Tapi Anda mengatakan Yesus mengalami kematian, berarti kan tidak betul iman Anda, oke? Tidak cocok berarti dengan ayat itu, tidak nyambung. Dengan ayat mana Bang? Ya Matius 16:23 tadi itu, Matius 16:28 itu, bahwa ada di sini ada yang tidak akan mati. Tetapi Anda mengatakan Yesus mati 3 hari. Bangkit, Yesus mati, berarti tidak sesuai, dan tidak sesuai. Yesus bilang tidak akan mati, tetapi Anda mengatakan mati, tidak sesuai. Tapi gini loh Bang, saya sedikit, Ustaz Arif sedikit ya. Jadi gini teman-teman, nah kita kan tidak boleh langsung menyimpulkan ya, walaupun data itu sudah menunjang lah ya data ini, tetapi kita juga harus mencari literasi lain, ya kan?
Benarkah ini Yesus? Anda sudah menyimpulkan itu Yesus. Betul, berarti Yesus tidak mati. Tetapi Anda menambahi tetapi. Nah, ini tetapi ini yang kadang-kadang rancu di kalian ini. Yesus tidak mati, memang itu untuk Yesus. Tetapi Yesus mati, bangkit. Nah, ini kan tidak sesuai. Nah, sebenarnya gini, Bang. Anda baca, ini kan udah dapat poinnya bahwa sini adalah yang tidak mati adalah Yesus. Kan begitu ya? Coba kita kaji lagi, Bang. Coba saya uji ada. Coba Anda baca di sini di mana ya? Di Lukas ya, teman. Coba Lukas, Bang. Lukas 22:63 sampai 2:71. Fokus di Lukas 22. Coba silakan. Lukas 22, Bang. Kita uji di sini. Benar nggak ini pernyataan Yesus ini? Kan begitu. Kalau saya sih percayalah dengan dikatakan Yesus bahwa Yesus tidak mati, gitu kan. Tetapi Anda akan tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Oke. Lukas 22, Anda buka, Bibelnya sudah dibuka? Karena begini, tunggu sebentar Bang. Karena Enggak, begini, ini Bang, masih di fokus, ayat Bang. Ya, Fokus Matius terus 16:28 begini. tadi. Iya. Kita fokus, kita Iya, fokus. Oke, saya baca ulang Bang ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka, ya kan, melihat Anak Manusia datang sebagai Raja, ya kan. Oke, ada yang tidak akan mati di situ. Yang tidak mati di situ siapa? Kalau secara ininya kan di sini sebenarnya Yesus Bang ya. Oke, baik, Yesus. Tapi Anda jangan simpulkan dulu. Tapi ada saya sepakat bahwa di situ ada Yesus, Anda sepakat Yesus. Tapi kita jangan simpulkan dulu karena ini kita belajar, Bang ya. Kita belajar ini harus kita uji dan kaji. Tapi tunggu Bang, lanjut Bang. Oke, Tapi kita di lanjut sini ya. Kan, sebelum mereka. Di sini kan kata sebelum mereka ini siapa? Ini yang bikin bingung. Memang makanya saya bilang Anda pasti bingung. Jadi, tahan dulu Bang. iya, Sabar dulu Bang. Anda poinnya sudah dapat bahwa di situ adalah Yesus. Tetapi Anda masih bingung kan? Makanya kalau Anda bingung, kita coba cari referensi lain, literasi lain yang menguatkan agar Anda tidak dalam kebingungan. Karena Bible ini Yesus datang untuk tidak menjadi kalian bingung, tetapi menjadikan kalian cerdas. Karena Anda mau diselamatkan, begitu kan? Jadi tidak membuat bingung. Nah, sebenarnya Anda baca lagi, coba ya, supaya Anda tidak bingung. Baca Lukas 22, coba. Dari 63 sampai 71. Perikopnya Yesus di hadapan mahkamah agama. Coba di situ, coba. Lukas 22. Coba Anda, supaya kita lebih kuat lagi, supaya Bible ini benar, karena memahami Bible ini, memahami kitab suci ini ya, ayat dengan ayat Bang, ayat dengan ayat. Kalau kita menemukan kebingungan di satu ayat, kita coba cari literasi lain di ayat lain. Begitu caranya. Iya saya. Oke, paham ya. Coba baca Lukas 22 dulu Bang. Anda baca-baca jangan dulu ini, coba Lukas 22. Mau tunjuk itu kan? Ayat ya, silahkan. Saat ini juga Anak Manusia duduk di sini. Ya, silahkan Anda baca dulu supaya kita edukasi kepada yang di bawah. Jadi memahami ayat. Berapa, Bang? Lukas 22 silahkan baca. Ya, Anda berapa? jelas. Oke, Anda jelaskan di sana siapa yang ada di mahkamah agama di situ. Yesus. Oke. Yesus di situ dikatakan disidang di mahkamah agama kan, betul ya? Ceritanya kita sesuai narasinya bersitu. Di situ di ayat 67 dari 66 lah kita baca. Dan setelah hari siang berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan Yesus ya ke mahkamah agama. Katanya, nih kata mereka ini kayak ahli-ahli Taurat ya, para imam-imam tua berkata begini, katanya, jikalau engkau Yesus adalah Mesias, dia bilang. Mesias ya, bukan Tuhan di sini ya. Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Jawab Yesus. Dia bertanya begitu, mereka dijawab oleh Yesus, sekalipun aku mengatakan kepada kamu, namun kamu tidak percaya. Mereka nggak percaya Yesus Mesias. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Ya kan? Yesus yang menjawab di sini. Lalu di ayat 2269, mulai sekarang Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Jadi Anak Manusia ini sudah duduk di sebelah kanan Bapa. Sudah.
Masa lalu itu artinya, bukan akan. Mulai sekarang anak manusia sudah, ingat kalimatnya sudah duduk. Padahal Yesus pada saat itu masih disidang. Kenapa ada Yesus lain yang sudah duduk? Berarti ada Yesus yang sedang disidang di Mahkamah Agama, ada Yesus yang sudah duduk. Gampang kok memahami Bible ini. Coba Anda jelaskan. Kenapa ada Yesus yang disidang, ada Yesus yang sudah duduk di ayat 69. Silakan. Ya, kalau menurut pemahaman saya sih begini Bang. Mulai sekarang anak manusia duduk itu kan, karena Yesus telah telah menyelesaikan rencana penyelamatan itu Bang, penebusan itu Bang. Yesus belum disalib itu masih. Yesus belum disalib, Iya, masih belum, disidang iya. itu. Iya. Masih disidang. Jadi poinnya di sini. Iya. Poinnya di sini teman-teman ya yang Kristen, berarti ada dua Yesus. Ada Yesus yang tadi disalib, yang disidang, belum disalib nih, belum masih proses sidang ini di Mahkamah Agama. Ada Yesus yang sudah diduduk di sebelah kanan. Ada Yesus yang sudah duduk sebelah kanan Bapa, dia bilang sudah duduk, dia bilang kamu tidak percaya, dia bilang apa yang oke, berarti itu ada dua Yesus. Nah berarti di sini memang Yesus tidak disalib karena penyaliban itu besoknya atau sorenya kalau tidak salah ya. Sorenya baru disalib. Padahal Yesus yang ini berkata, dia bilang Yesus sudah duduk di sebelah kanan Bapa. Kan gampang kan ya. Jadi poinnya itu Bang. Jadi makanya di Matius 16:28 betul. Kata Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya di antara orang-orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia. Berarti betul bahwa Yesus tidak disalib. Karena buktinya yang disidang mengatakan bahwa Yesus sudah duduk di sebelah kanan Bapa, sudah diselamatkan. Gampang kok memahami Bible ini. Betul Bang ya? Tapi Alhamdulillah. ada beberapa ini saya kan kurang paham Bang, tapi ada Iya, yang betul. bilang kalau itu apa Bang, penggenapan nubuatan itu Bang sebenarnya. Iya, Anda kalau Ada yang bilang. ya nubuatannya di Ada yang Mazmur bilang, 118. Kalau nubuatan itu di Mazmur 118 Bang. Kalau nubuatannya Iya, itu betul. di Mazmur 118 Yesus diselamatkan. Jadi kata-kata itu sebetulnya kan penggenapan nubuatan. Nah, tapi arti dari posisi duduk di sebelah kanan Allah itu sebetulnya Yesus menunjukkan kedudukannya yang maha tinggi dan penuh kuasa kan. Terus menandakan Yesus memerintah bersama Bapa. Maksudnya Iya. dia bukan berarti dia duduk fisiknya duduk bersama-sama dengan Bapa itu, bukan sebetulnya. Iya, karena Anda Kalau kita memahami. memahaminya seperti itu. Iya, Anda kan sabar dulu Bang Gantian. Anda kan mengambilnya tentang duduknya. Mau duduk sebelah kanan itu bukan artinya duduk bergandengan, tetapi dia berkuasa kan, Iya, itu iya. pengertiannya. Tetapi Iya. tetapi ya sabar dulu Bang, jangan dipotong. Tetapi Anda tidak memahami proses kejadian, kronologinya. Kronologi itu diucapkan ketika ada orang yang disidang di Mahkamah Agama. Ini ceritanya tentang penyaliban ini. Orang yang disidang di Mahkamah Agama dikatakan itu katanya Yesus. Padahal yang disidang di Mahkamah Agama ini berkata bahwa Yesus sudah duduk di sebelah kanan Bapa. Sudah, yang kita bahas sudahnya. Bukan yang sebelah kanan atau kirinya yang saya bahas. Anda kan membahas sebelah kiri kanannya tentang siapa yang berkuasa. Iya. Yang kita bicara, ini nggak paham kelihatannya Anda nih. Yang kita bahas di sini, yang kita bahas di sini bahwa Yesus yang disidang di Mahkamah Agama itu bukan Yesus yang benar. Berarti betul yang nanti sore disalib itu bukan Yesus. Berarti Yesus tidak disalib. Betul di Matius 16:28 itu terkorelasi. Ternyata pada saat disidang pun ternyata ada orang yang disidang mengatakan Yesus sudah duduk sebelah kanan Bapa. Sebelum disalib loh. Artinya Iya, penyaliban. Ya artinya kalau betul berarti Anda harus akui bahwa penyaliban ini tidak terjadi kepada Yesus. Karena pada saat sidang itu proses akan disalib sore harinya. Ternyata yang disalib bukan Yesus tetapi Yesus lain. Oke, sepakat, paham Bang ya? Paham ya? Itu paham ya? pemahaman Abang kan. Loh, Bible yang begini, ngomong. Bang. Saya ulang ya. Sebetulnya di dalam
Iya ya, tunggu dulu. Ya, Sebetulnya Anda banyak Yesus ini kan banyak menggunakan gaya itu Bang, gaya metafor dalam Loh, berbicaranya. Contoh di dia dalam bilang, sidang itu tunggu nggak ada dulu. metafora loh. Iya. Dia Banyak bilang di situ. dia bukan Abang Yesus kan di situ juga dia pernah bilang dia bukan dari dunia ini kan. Sementara jelas-jelas dia orang Iblis itu juga orang bukan dari Yahudi. dunia, Bang. Iblis juga bukan dari dunia, Iya, dari surga, oke, sama dengan oke. Yesus. Oke, alhamdulillah. Iya, maksudnya Yesus itu bilang dia bukan dari dunia ini. Sementara Yesus ini dilahirkan, ya kan? Yesus ini keturunan Jangan lari Yahudi. kemana-mana, Bang. Jangan lari-lari Tunggu dulu. kemana-mana. Maksud Biasakan saya, disiplin. Banyak. Oke, maksud saya banyak poin yang kita tidak boleh mengartikan secara lurus, Bang, begitu. Oke, jadi Anda memang kurang paham kan? Bible. Saya bilang kita harus fokus. Kronologinya, teman-teman, saya bilang ketika dalam persidangan di situ ada namanya Yesus. Ketika berdiskusi dialog dengan imam-imam tua-tua di sana, ditanya apakah engkau Mesias, dia bilang engkau lah yang mengatakannya. Sebenarnya Yesus sudah duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dia bilang. Itu yang disidang. Iya. Padahal dalam Iya. cerita, sabar dulu. Padahal dalam cerita di situ bahwa yang disidang adalah Yesus juga. Tetapi yang Yesus itu mengatakan Yesus sudah duduk sebelah kanan Bapa. Itu belum penyaliban loh sorenya. Ini kata sudah, kita tahu kata sudah ini adalah bentuk masa lampau. Bukan yang akan, tetapi sudah. Kecuali kalimatnya bahwa Yesus akan duduk di sebelah kanan Bapa. Oh, berarti betul yang disidang adalah Yesus. Karena belum dipesalib, nantinya kan disalib sorenya. Berarti ada Yesus yang lain. Berarti benar yang dikatakan di Matius 16:28 ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa sesungguhnya yang dikehendaki Bapa, yang dipikirkan Bapa bahwa di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati. Tidak akan disalib. Karena diperkuat di persidangan yang disidang itu bukan Yesus. Dia berkata Yesus sudah duduk di sebelah kanan Bapa loh. Gampang kok memahami Bible. Itu, tapi ada jangan dulu menyimpulkan, tetapi data yang mendukung kepada ini bahwa Yesus memang tidak disalib. Seperti itu, Bang. Silakan. Oke, Bang. Jadi kan kita kan cuman beda pemahaman, Bang. Jadi pemahaman Abang seperti itu, tapi kita memahaminya lain. Iya, pakai data, Yesus Bang. bilang iya, tunggu. Yesus di situ itu kan dia mengutip, ya kan? Firman di perjanjian baru, di perjanjian lama. Jadi kita mau bilang di situ itu penggenapan bahwa Yesus menceritakan dia sudah duduk di sebelah kanan Bapanya, itu menunjukkan bahwa kuasanya itu sama dengan kuasa Bapanya, Bang. Ini bukan bicara kuasa, Itu menunjukkan- Bang. Iya. Kita di situ Bang. berbicara sosok yang disalib ini Yesus atau bukan. Anda lari ke kekuasaan. Kalau Yesus sudah tahu punya kuasa. Ini berbicara tentang siapa sih yang disalib. Anda makanya dari tadi oke. iya. Oke, Anda Bang. dari tadi oke, iya, Oke, Bang. tapi tidak Dua Yesus- paham. Dua Yesus di situ, Bang. Betul, Ya berarti kan? ada dua Yesus, Nah, kan gitu menurut Jadi, cerita. Oke. Jadi di situ kan ada dua Yesus. Jadi sebetulnya Yesus yang sedang sidang di Mahkamah Agung itu Yesus sebagai manusia. Ya, Yesus yang dia bilang duduk di sebelah kanan itu. Sudah, Yesus, Bang, Kak. keilahan Jangan- Yesus. Iya. Pakai sudah. Iya. Yang sudah Alhamdulillah. duduk. Nah, jadi ada dua ya kan? Karena kita kan percaya juga, Bang, bahwa Yesus itu ada kealahan Yesus, ya kan? Itu ngarang itu, Bang. Yesus Itu sebagai ngarang. manusia. Ngarang itu nggak Iya, apa-apa. iya, Kita iya, nggak boleh diskusi, nggak boleh ngarang, Bang. Kita harus oke. diskusi, harus literasi, Bang. Jadi gini, Bang, bahwa di Mazmur 119 dia bilang aku tidak akan mati, dia bilang, tetapi hidup dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Karena di Matius 16 itu memang betul bahwa Yesus mengatakan bahwa di antara yang hadir sini ada yang tidak akan mati. Benar, dinubuatkan bahwa batu karang ini, Yesus kan batu karang batu penjuru ya. Makanya di Matius 118 nomor 22 disebutkan batu penjuru juga. Batu penjuru ini aku tidak akan mati tetapi hidup. Dia bilang berarti Yesus tidak mati, tidak disalibkan. Mudah lo memahami Bible ini. Ya, kemudian gini, Bang, itu dua bukti ya. Kemudian gini, kita coba lagi, kita gali lagi, Bang, kita belajar lagi nih ya. Memang luar biasa ini ya, harus pahami ya. Kalian memang harus kuat
literasi ya teman-teman. Ketika Yesus di Taman Getsemani teman-teman ya, dia berdoa kan begini. Dia begini, duduklah di sini dia bilang. Sementara aku pergi ke sana untuk berdoa, Yesus berdoa teman-teman. Taman Getsemani itu suasana mencekam loh, bayangkan pada saat itu Yesus ini mencekam pada saat itu ya, bayangkan aja diteror sana sini kan, dikejar sana sini sehingga dia yang bicara Bal. Sebentar dulu karena kalian kan tidak paham. Kemudian di Matius 16 ayat 28, lalu katanya kepada mereka, lalu kata Yesus kepada mereka, hatiku sangat sedih. Loh bayangkan saja, sedih dia bilang, seperti mau mati rasanya. Itu penyangkal itu antikristus itu. Kita bayangkan ya, kita bayangkan, kita memang tidak bisa bayangkan walaupun hanya kita sebatas bayangan kita aja, bagaimana seorang Yesus yang begitu rendah hati, begitu berani menghadapi orang ini, tetapi dia mengatakan hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Luar biasa itu. Nah, jadi apa poinnya tadi yang ditanya nanti? Apa poinnya yang diceritakan dia sama dia? Padahal Yesus ini tidak takut akan kematian. Dia tidak takut akan kematian. Ngapa takut? Tetapi dia bilang, sedih dia bilang. Sepertinya rasanya yang mau mati. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Murid-muridnya suruh menjaga dia loh. Bayangan kan? Ngerinya. Antara bapak dan anaknya itu Bal. Itu apa rasanya? Itu artinya apa? Begitu mencekamnya saat itu gitu Yesus. Lalu Yesus berdoa, ya Bapakku, dengan sedih dia. Tidak mungkin bapak dan anak, antara bapak dan anak Bal. Bapakku. Oke, ya nggak apa-apa. Ini kita kan tadi diceritakan hatiku sangat sedih kata Yesus nih, seperti aku mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga. Nah, ketika Yesus berdoa kepada Bapaknya, tidak mungkin dia sambil loncat-loncat cingkrak dong. Namanya orang bersedih mau mati, dia bilang. Pasti dengan nada seperti ini ya. Mudah-mudahan seperti sama ya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya cawan ini berlalu dari ini lalu daripada aku, tetapi janganlah. Itu bayangkan loh Bang. Lalu seorang anak yang baik di hadapan Tuhan, di hadapan bapaknya, kira-kira bapaknya mendengarkankah itu doanya? Kira-kira nih, menurut Anda? Pasti Anda bilang menolak, oh Yesus tidak didengarkan doanya. Padahal begitu Yesus di anak yang dikasihi gitu loh. Kira-kira Anda menjawab itu didengar atau enggak doanya Yesus ini? Padahal dengan sedih dia, menangis pasti dia. Didengarkan enggak doanya Yesus ketika itu? Kan dari kubur dibangkitkan. Kira-kira Didengarkanlah, Bang. Alhamdulillah. Ketika Yesus didengarkan doanya, ketika ada dua kehendak di sini kan? Anda belajar sini. Ada kehendak Yesus, ada kehendak Bapa yang Yesus ucapkan. Ingat ya, kalian harus belajar. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Ini kehendak Yesus, oke? Lalu ada kehendak keduanya siapa? Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Jadi Yesus punya kehendak, Bapa punya kehendak. Nah, ketika Yesus berkehendak diselamatkan dari maut, dari cawan, ini kira-kira didengarkan nggak oleh Bapa? Anda bilang didengar. Artinya Yesus diselamatkan dari maut, diselamatkan dari penyaliban, diselamatkan dari pembunuhan. Gampang kok.